Anies tidak menjadi capres, itu jadi ada peluang mengkonsolidasikan demokrasi. Aduh, jadi kampanye Anies nih. Enggak, kalau dia jadi capres loh. Oke. Bang Haris Azhar misalnya? Haris Azhar bisa. Bu Fitri Susanti. Di Fitri, perempuan atau perempuan. Cuman kan sekali lagi orang-orang kritis seperti mereka itu kan tidak akan dapat tempat. Nah, kita udah misalnya quote unquote gitu ya, agak susah nih kita menitipkan harapan di eksekutif dan legislatif gitu misalnya. Nah, oke, berarti kan kalau dalam kita demokrasi ini sebenarnya kan paling tinggi ini kan demos ya, rakyat gitu. Nah, untuk masyarakat sipil sendiri, setelah melihat kondisi saat ini, apa sebenarnya agenda apa sih yang dilakukan menuju 2024 gitu ya, dari Bang dan juga Uda dan juga teman-teman lain gitu, melihat ada nih hal-hal kisru gini gitu ya, hal problem yang emang kedepannya bakalan kita fight lawan problem ini gitu. Nah, cuman apa nih agenda apa yang sudah disiapkan gitu? Bocoran dikit itu bisa untuk pemerintah yang kalau nonton kan bisa tahu. Ya, yang kita siapkan ya, kita bergerak dari podcast ke podcast. Iya. Ya karena gini ya, ruang publik itu sekarang udah hampir nggak ada gitu. Okay. Kalau kita sebut sebagai ruang aspirasi ya. Ya artinya apa kurangnya akademisi menyuarakan penolakan terhadap, dan mereka itu bukan asal menolak gitu. Bahkan kalau saya mengutip Rocky Gerung ya, kalau setiap kritikan itu harus ada solusi, mending angkat saya jadi presiden gitu. Ya, betul. Karena mereka dibayar untuk mencari solusi. Untuk mikir gitu. Nah, dan parlemen juga menunjukkan mereka harus mencari solusi dari persoalan maksudnya. Ya kita ini kan mengingatkan aja sifatnya. Nah, cuma kan gini Bang, kita refleksi ke beberapa pemilu belakangan. Banyak sekali agenda masyarakat sipil untuk perbaikan demokrasi. Misalnya kayak contoh kalau nggak salah ya, 2014 itu ada gerakan pilih caleg bersih kalau nggak salah ya. Itu sesuatu yang menang tuh Pak Mas Hinton kalau nggak, yang akhirnya juga melawan KPK ya. Koleganya ini. Oh iya. Tapi dia yang dukung. Oh jadi partner juga. Terus yang kedua adalah di 2019 tuh kalau nggak salah itu gerakan golput, kalau nggak salah yang lumayan dapat animo dari masyarakat. Nah, hal-hal seperti itu tuh apakah sudah ada gitu disiapkan oleh teman-teman masyarakat sipil untuk mencegah nih hal-hal yang memang bisa jadi potensi atau bisa merebut kekuasaan itu sendiri gitu, atau membentuk partai udah nggak mungkin ya, atau membentuk partai apa gitu. Jadi begini, kalau saya melihat ada dua jalan ya. Jalan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu gitu. Oke, gimana tuh jalannya tuh? Nah, itu artinya sikap dan tindak tanduk bangsa ya pada umumnya itu mereka pasti memikirkan bagaimana mereka bisa hidup di negara merdeka seperti Indonesia ini. Nah, jadi cara itu sudah ada di benak kita, dan saya yakin podcast kita hari ini juga ingin menuju ke arah sana gitu. Bagaimana kita bisa hidup stabil di negara yang tidak stabil. Nah, kita berikan ruang-ruang keseimbangan kan. Kita ini bicara kan ingin menyimbangkan keadaan yang tidak seimbang gitu. Nah, jadi kalau saya lihat potensi untuk merubah tipis. Tapi paling tidak untuk mempertahankan yang ada, itu yang masih mungkin kita lakukan. Nah, kalau pertanyaan bisa nggak berharap sama DPR, saya udah nggak punya harapan apa-apa lagi dengan mereka. Temis deh. Apa yang dilakukan Temis untuk mencegah potensi ancaman-ancaman soal perusakan demokrasi menuju 2024? Hari ini kami mendampingi menjadi kuasa hukum dalam mengawal pemilu 2024. Oh, oke. Kalau Bang Mandet? Ini kan sebenarnya bagian dari tadi itu constitutional trap dan juga prosedur demokrasi yang terlalu diformalkan, dan kemudian kita terjebak. Nah, ini popularisme demokrasi populerisme demokrasi ini. Kalau kita lihat, kalau saya melihatnya salah satu penyebab cikal bakal rusaknya demokrasi ini adalah sistem terbuka proporsional itu, karena partai di situ tidak menjalankan fungsi, sehingga setiap menjelang pemilu mereka tinggal cari aja figur-figur yang populer untuk sebagai vote getter.
hasilnya kita bisa lihat tidak ada ketertiban berpartai sih. Padahal di Undang-Undang Dasar jelas disebutkan peserta pemilu itu parpol, partai pemilu, partai politik untuk peserta pemilu. Untuk figur individu itu jalurnya senator, DPD. Hasil dari ini sebenarnya rangkaian ya, sebuah rangkaian, tapi tiba di titik saat ini. Saat ini 8 parpol kemarin berkumpul untuk menolak sistem tertutup yang sedang disidangkan di itu. Hampir semuanya itu dalam kacamata saya itu menolak karena mereka masih membutuhkan popularisme ini. Popularisme ini. Hasil yang paling menyedihkan, hampir tidak mayoritas penghuni Senayan itu pertama dia tidak punya pengetahuan politik. Mayoritasnya bukan semua, tapi mayoritas. Tidak punya pengetahuan politik. Yang kedua, tidak punya tanggung jawab politik. Dan yang ketiga, tadi yang kadang-kadang mereka sebenarnya bukannya sering bohong, pun mereka nggak ngerti mayoritas. Jadi mereka tidak punya kepekaan sama sekali terhadap rakyat. Kenapa? Mereka kan sebagai ini kayak Ronaldo disewa sama Arab itu, Ronaldo nggak akan jadi Arab. Sama kayak pemain PSSI yang naturalisasi gitu. Daya dorongnya tuh pasti nggak akan. Berarti tidak ada kualitas dan integritas. Karena tidak ada pendidikan politik di dalam parpol, di ujung mereka hire orang, sewa orang, sewa dan mahar ya, ada yang bayar sewa dan dibayar sewa. Hasilnya yang duduk di DPR yang hasil naturalisasi itu dia tidak paham, bahkan mungkin dia tidak paham mars parpolnya sendiri. Boro-boro dengerin rakyat jelata seperti Mas Nanang, saya dan juga. Mas Adam gitu kan. Mereka mungkin nggak tahu gitu. Yang mereka tahu bagaimana sebagai anggota dewan, gua boleh pakai ninu tuh, dikawal tuh. Kalau ke daerah disalim ya. Dan yang pasti bulanan aman. Nah ini kan yang harus salah diperbaiki. Terus kalau tadi ditanya apakah ada harapan kalau terkait dengan 3 periode, harapan terhadap Palpor hanya pada satu hal, kalau kepentingan bertemu. Maka jangan heran, saya juga nggak heran kalau kemarin Mbak Mega dengan tegas di depan Jokowi bilang cukup 2 periode ya. Mungkin dia punya kepentingan untuk hanya 2 periode saat ini, saat kemarin pidato. Tapi kan tidak ada jaminan bahwa tidak ada tekanan segala macam. Di titik ini sebenarnya ada satu hal positif itu isu 3 periode segala ini terlihat bisa menjadi konsolidator momentum konsolidasi masyarakat sipil, parpol yang berkepentingan dan sebagainya. Nah, persoalannya untuk momentum itu apakah sudah dilakukan sekarang? Dan pertanyaan aku gitu Bang, apa sih gerakan-gerakan masyarakat sipil? Aku sungguh penasaran nih, sebenarnya ada nggak sih embrio gerakan sipil itu menuju 2024 melihat masuk itu, ada nggak sih gitu? Atau belum sampai di tahap diskursus melanjutkan ke kepemimpinan nasional gitu di civil society sendiri, atau kebingungan juga? Jadi kalau tipikal orang pada umumnya itu kan cari selamat. Ini kita bicara naturalnya manusia ya. Jadi kalau ada orang menggap-menggap, ya pasti dia akan meraih apapun yang ada di dekatnya. Gitu. Nah, dan sebagian dari masyarakat sipil ya, yang nggak kuat untuk bertarung dalam konteks mencari sebuah demokrasi yang dia akan naik perahu mana saja yang terdekat. Gitu. Yang penting masuk sistem. Nah, dan itu dapat kue. Dan itu kawan-kawan Bandung udah banyak lah. Yang penting dapat bagian. Yang penting dapat kue. Dan mereka nggak bersuara hari ini. Nah, dan kita pun akan dicap, lu karena nggak dapat aja, makanya teriak-teriak di luar. Tapi konteks itu sekali lagi, konteks itu balik lagi. Kita sekarang sedang membicarakan sebuah demokrasi ideal, atau kita sedang membicarakan demokrasi yang benar gitu. Nah, jadi kalau dari sisi itu saya melihat hari ini bangsa ini kehilangan figur. Nah, figurnya ya masih nama-nama lama, muka-muka lama. Di atas itu kita tidak punya figur yang berintegritas. Oke, berarti ini ada 2 pertanyaan saya nih yang sangat ini.
Yang pertama adalah apakah ini juga akhirnya mengkhawatirkan kondisi civil society saat ini? Ya sejujurnya bukan saja mengkhawatirkan, karena ruang untuk bersuara pun sekarang coba lihat, semuanya dibatasi kan. Banyak kawan-kawan kita yang bersuara kencang sedikit ya ditersangkakan gitu, dengan berbagai argumen yang sekiranya tidak cukup kuat. Terus masuk ke tokoh nih. Sekarang beredar beberapa tokoh nasional yang udah siap menjadi capres. Yang non parpol ada Pak Anies. Terus siapa lagi ya? Pak Anies tuang kayaknya yang beredar ya. Terus sekarang Erick Thohir mungkin. Terus juga dari partai ada Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil, Prabowo. Dan saya sebutkan, apakah ada mempunyai potensi untuk memegang atau enggak mengkonsolidasi demokrasi ke depan pasca Pilpres menurut Abang dan Muda? Jadi kalau saya menggambarkan itu kegagalan pendidikan politik kita dari awal. Ya, kalau saya mencermati ya pidato Bu Mega kemarin itu, ya salah satunya partai besar pun tidak punya calon dari pimpinan partainya sendiri. Yang ada dia colek-colek orang yang populer gitu. Nah, jadi mereka tidak yakin juga dengan kepemimpinan partai politik. Mestinya kan kaderisasinya bagus ya. Pimpinan parpol itu orang-orang terbaik di republik ini, gitu. Mestinya gitu. Nah, tapi kan tidak muncul kan. Nah, yang muncul ya orang-orang populer aja. Nah, jadi dari 270 juta orang Indonesia ya yang muncul nama-nama ya walaupun dari sistem undang-undang kepemiluan memang harus melalui perahu parpol, ya, tapi paling tidak mereka kan bisa menjaring kan. Dulu harusnya 2000 berapa ya konvensi ada ya. Nah, itu kan gagal kan. Saya sebut gagal ya karena nggak berhasil mendapatkan kandidat terbaik. Nah, yang pernah dulu ikut konvensi kan baru hari ini muncul kan. Itu pun menggunakan perahu partai kan. Dan suaranya juga masih kurang. Kalau Bang Madut gimana Bang? Jadi kalau apakah tokoh-tokoh itu bisa melakukan konsolidasi demokrasi? Kalau target mereka ada di capres, rasanya hampir tidak mungkin karena menjadi capres ini tadi udah bilang, dan juga ini juga konstitusi harus melalui parpol, itu di UUD di ininya. Artinya selama memang girohnya untuk menjadi capres hanya menjadi capres ansih, itu ya memang pasti akan bernegosiasi dengan partai. Nah, lantas kemudian apakah ada yang berpulang jadi konsolidator demokrasi? Saya melihat ada. Anies Baswedan. Cuman syaratnya satu, dia tidak bisa menjadi capres. Nggak bisa menjadi capres? Kalau Anies tidak menjadi capres, itu jadi ada peluang mengkonsolidasikan demokrasi di sana. Aduh, jadi kampanye Anies nih. Enggak, kalau dia jadi capres loh. Kalau dia jadi capres itu enggak, dia sama kayak yang lain. Tapi kalau dia tidak dicapreskan, entah dia suaranya kurang, entah dia kemudian ditangkap KPK sama koleganya Mas Lanang ini, entah dia tersandung apa itu, karena insinuasi yang sudah dibangun ini kan bahwa Anies ini seolah-olah merupakan antitesa dari Jokowi. Terlepas itu benar atau enggak. Nah, saya juga sempat challenge teman-teman yang di Anies, sekalinya Anies tidak terpilih atau bukan tidak terpilih, tidak bisa menjadi calon, masih akan melanjutkan kampanye demokrasi ini enggak? Tapi kan tetap, maksudnya Anies kan dicap adalah sebagai salah satu aktor polarisasi masyarakat. Bagaimana seorang aktor polarisasi masyarakat bisa menyelesaikan polarisasi masyarakat? Bukan, ini kan kita bicara konsolidator aja, bukan bicara menyelesaikan. Kalau cuma kan tadi itu tidak ada seorang pun dari calon itu. Cuman punya potensi. Kalau untuk mengkonsolidasikan itu ada kemungkinan. Karena apa? Ya tadi dia sudah memulai kampanye dengan itu, dengan itu. Gimana? Udah setuju atau? Ini bukan masalah setuju tidak setuju. Sejarah ya. Sejarah masa ini kan cukup lengkap ya. Jadi karena kami seangkatan dulu 98, dulu kita punya Gus Dur. Nah, jadi dari pertarungan politik pada era itu, yang muncul tokoh-tokoh yang bisa dikonsolidasi oleh Gus Dur gitu. Nah, Gus Dur sentranya nih, sentra orang berkumpul, tempat orang menyampaikan aspirasi di luar partai politik resmi kan. Nah, jadi ketika
semuanya udah deadlock, orang punya tempat untuk menyampaikan aspirasi. Yang disampaikan Bandot saya sependapat. Kalau bakal calon presiden ini tidak dapat tempat atau bahkan mungkin ya tersandung banyak hal yang hari ini dihebohkan. Nah tentu dia akan menjadi seseorang yang bisa membangkitkan suara masyarakat sipil, atau justru akan menenggelamkan suara masyarakat sipil dengan ya udahlah, seorang Anies saja nggak sanggup, apalagi yang bisa kita buat gitu. Tuh hari ini yang muncul kan baru satu nama itu kan. Ya. Siapa kira-kira potensinya selain Mas Anies, Pak Anies gitu ya, dari masyarakat sipil yang non parpol yang bisa menjadi tokoh? Sebenarnya banyak. Kalau saya berani sebut nama, banyak tokoh-tokoh muda yang bisa kita. Bang Haris Azhar misalnya? Haris Azhar bisa. Semua bisa. Bu Fitri Susanti. Bu Fitri, perempuan atau perempuan. Ya. Cuman kan sekali lagi orang-orang kritis seperti mereka itu kan tidak akan dapat tempat. Suka karena harus mempunyai perahu dari partai tersebut. Ya. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimana Abang dan Uda harapannya melihat Pilpres 2024 kan kita melihat sangat rada-rada gelap nih kayak 2024 ya. Cuman harapannya apa sih Bang? Harapannya, dan saya paling pengennya tuh sebenarnya lebih ke harapan untuk teman-teman masyarakat sipil nih. Masyarakat sipil dan juga ya proses pemilu ke depan itu seperti apa, khususnya masyarakat sipil. Kenapa? Karena kita melihat kalau diceritakan kayaknya udah gak punya harapan banget gitu masyarakat sipil untuk melakukan apa-apa di Pilpres. Tapi kan masalahnya kan secara nggak langsung ya, maksudnya kalau ya Mas bilang harusnya kan bisa jadi representatif segala macam. Tapi harus ada gitu keterwakilan, ya harus ada di suara rakyat segala macam gitu. Apa harapan untuk 2024 untuk penutupnya? Udah dulu. Jadi Udah boleh. Saya menilai gini, harapan itu masih ada gitu ya. Masih ada ya. Biar enak gitu. Iya, kayak tadi Ya paling tidak ya dengan adanya podcast ini nanti teman-teman yang lain melihat kan, itu udah mulai deh nama Bandot ngomong tentang pemilu misalnya. Nah, kan jaringan teman-teman di DKI ini kan lumayan tersebar ya masyarakat sipil. Bahkan kalau karena saya dari daerah nih, asalnya dari Sumatera Barat. Nah, kemarin saya juga bikin diskusi seperti ini. Kalau itu hidup di daerah-daerah, konsolidasi pemikiran, diskusi wacana kepemimpinan lah ya. Jadi bukan kuantitas orang, tapi pemikiran itu udah mulai banyak beredar di podcast, di warung-warung, di lapau-lapau. Nah, saya kira harapan itu akan semakin baik ke depan. Nah, satu lagi saya titipkan pesan buat penyelenggara pemilu. Kalau hari ini penyelenggaraan pemilu itu diisi oleh orang-orang tidak berintegritas dengan cara-cara tidak berintegritas, kita tidak punya harapan lagi bangsa ini. Karena itulah ibaratnya kalau orang mau melahirkan, operasinya itu ada di pemilu 2024 itu. Oke. Kalau saya lihat 2024 sih, kalau berharap itu jalan, walaupun kalau tadi sempat disinggung masalah golput, saya masih konsisten untuk golput dari 97 sampai 2019 kemarin. Dan untuk saat ini tuh golput tuh ada agak kendala sebenarnya, karena yang akan menyalahkan golput akan dituding ingin gagalin pemilu, makanya agak rembang dikit ya. Terus jadi, kemudian golput apa enggak? Golput lah kalau tapi sementara nih gas dulu biar 2024 dulu kan. Terus kalau terkait calon, misalnya tadi balik lagi ke Anies Baswedan tuh, kalau saya secara personal saya berharap dia ditangkap KPK secepatnya untuk menguji kapasitas dia dan pengikutnya. Oke. Apakah memang dia punya kapasitas untuk sebagai pemimpin civil society, dan juga apakah pengikutnya memang tulus membackup dia, atau jangan-jangan begitu ditangkap pada balik badan ya. Jangan-jangan begitu ditangkap di Partai Nasdem tinggal lompat aja, karena Partai Nasdem nggak punya beban kan. Tapi itu akan jadi batu uji untuk dia untuk menangkan ujian-ujian berikutnya, termasuk seandainya ada pemaksaan terhadap 3 periode amandemen. Karena balik lagi ke tadi, sesuai dengan prosedur demokrasi yang ada, penyampaian amandemen itu jauh lebih tidak transparan dibanding undang-undang. Karena untuk undang-undang kita tahu tahapannya. Kalau amandemen ini hanya disebutkan diajukan oleh DPR dan disetujui. Nah, sama sekali kalau gambarnya kan, kalau kemarin undang-undang KPK 2000 di ruang gelap gitu ya. Iya, undang-undang KPK revisi
sebulan plus 2 minggu diputus. IKN 35 hari. Perpu lebih cepat lagi. KUHP yang 13 tahun dibahas selesai dengan 2 bulan, dan semuanya itu boro-boro kita yang di luar, anggota DPR juga sakit, banyak yang nggak tahu karena nggak ada yang hadir gitu lah. Nah itu pertama. Tapi terhadap pemilu saya sangat berharap, bukan sangat berharap sih, semoga aja tetap terjadi. Kalau ada pemaksaan untuk 3 periode, saya juga mendispersikan pesan dari teman-teman aktivis aktivis 98 yang kemarin kumpul. Kemarin ada kegiatan namanya konsolidasi demokrasi aktivis 98. Masih ada? Saya sebagai moderator, sebenarnya nggak ada, cuma udah kumpul aja dah. Itu di antara yang hadir ada pendukung dari 4 calon baca pres yang beredar. Ada pendukungnya Erick Thohir, ada pendukungnya Ganjar, ada pendukungnya Anies, Puan. Dan juga banyak yang dari Golput, maksudnya Golputnya memang tidak pernah dalam aktivitas. Semuanya sepakat, termasuk ada yang di dalam pemerintahan saat itu. Yang kemarin datang itu, ada yang di dalam pemerintahan. Saya itu dalam satu suara yang sama menolak 3 periode itu. Dan teman-temannya, 3 periode, perpanjangan periodisasi, penundaan pemilu, itu akan ini. Teman-teman sepakat untuk menolak itu. Nah, itu mungkin yang perlu dipesan yang saya sih nggak minta izin sama teman-teman dari, cuman kemarin kayaknya konklusinya kayak gitu, jadi saya sampaikan aja deh. Ada yang komplain ya maaf aja. Mungkin salah paham. Ya moderatornya lu kemarin kan? Ya udah. Ada rekamannya kok, jadi saya punya bukti. Thank you ya buat Bang Bandut, Nanang udah bersedia nih kita diskusi di Dialog. Semoga nih, saya sih berharap semoga Pilpres 2004 tuh menghasilkan kepemimpinan yang bisa mengkonsolidasikan demokrasi masyarakat dengan baik. Itu dong sih, walaupun berat banget ujiannya. Tapi mudah-mudahan kalau kata Nanang, saya sepakat batu adanya dengan potensi, semoga bisa menggunakan ide-ide lain yang nonton, bikin forum sendiri di masyarakat. Jadi akhirnya proses representasi untuk dari pemilihan DPR sampai itu, jadi masyarakat benar tereduket politiknya soal memilih DPR dan presiden. Jadi Sadam bisa bikin ini berseri-seri nih. Oh bisa. Kita bikin khusus. Jadi sebagai batu uji juga apa yang kita obrolin hari ini, ujungnya kemana? Siap. Oke, thank you buat teman-teman. Sampai jumpa di episode Dialog lanjut ya.